Saya kira gini semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Gini Bung Adi. Begini, maaf Bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang tidak baik, mereka menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi channel Sirait Media. Kita akan melihat sebenarnya siapa sih politisi oneng yang satu ini? Ini beliau sangat cerdik untuk memobilisasi atau pokoknya mengompor-ngompori mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau masyarakat Indonesia. Ini politisi YG sudah mulai jadi provokator. Bahaya ini PDIP. Harus digembosi ini, jangan pilih semua kepala daerah yang didukung PDIP. Udah muak mual jijik melihat tingkah laku otak-otak politisi PDIP yang makin arogan. Ini membahayakan negara. Oke, langsung saja kita melihat debat panas yang sangat menarik ini. Kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Adian, ya kita ini juga sering turun aksi, ya kita sama-sama begitu loh. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja, gitu loh. Tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat, ya kan? Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh ya, jadi menurut lu setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh ya, setiap hari. Tapi berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporadis kemarin gitu loh. Ini kan bagian dari dinamika politik, dinamika demokrasi. Kalau bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. Ini Bung Adrian. Ini logika lu yang terbalik. Kalau soal demo ya kemudian menjadi indikator Indonesia sedang tidak baik. Saya kira juga hanya demonya, kalau keserentakan 40 kota, ribuan orang ditangkap, masalahnya ribuan begini orang luka hanya dalam waktu 1-2 hari, dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Kalau soal demo ya, soal demo ya. Saya kira demo itu adalah hak warga negara. Tapi kalau mulai kalau mulai menendang aparat, ya seperti ini loh, seperti orang sedang main kungfu, ya mau mempraktekkan menendang aparat. Saya pikir nggak perlu terjadi seperti itu, ya kan? Kemudian katakanlah melempar aparat dengan ini, walaupun itu misalnya minor, tapi saya kira itu kan menjadi alasan, ya. Kemudian demo ini berlangsung sampai jam 6, sampai batas waktunya, kemudian diminta dibubarkan. Saya kira itu adalah pelaksanaan hak warga negara, ya. Bang, saya tambahkan Bang. Saya tanya, kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balik, mungkin nggak terjadi tendangan-tendangan itu? Gini loh. Sebentar. Ya. Sebentar. Mungkin tidak. Saya kira gini semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Gini Bung Adi. Begini, maaf Bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang tidak baik, mereka menakutkan. Nah ini terlalu ini dramatisasi, Bang. Adian terlalu mendramatisir. Itu dramatisasi itu Adrian itu. Bang, ini terlalu didramatisir oleh Adian, ya. Kita ini bro, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, waktu penetapan
Jokowi Maruf Amin 2019. Semua demo berdarah-darah, 212, 411. Akhirnya aman-aman aja kok. Apa yang Nanti gini, ini Adian gua nggak usah kirim sama lu memprovokasi. peta demonya dan lu lihat bahwa demonstrasi kemarin tidak bisa disamakan dengan demonstrasi waktu lain. Ahok juga ya, waktu Ahok ditetapkan tersangka juga demonya berdarah-darah kok. Gimana ada yang tangkep-tangkepin? Gitu loh. Aduh, begini. Jadi tiap saat petanya, gini kita loh. mengadvokasi tambang-tambang rakyat, tanah-tanah rakyat juga, demo-demo juga berdarah-darah kok. Apa yang salah? Nanti gua kasih Enggak. Ini Nanti gua kasih jangan terlalu didramatisir, bro. Dramatis. Ya kan? Ini baik-baik aja. Gak apa-apa, dramatisir juga gak apa-apa. Nanti gua kasih lu Iya. petanya. Iya, iya. Jadi Demo gini, dalam setiap pemerintahan pasti terjadi dinamika. Undang-undang itu yang membuat ya melibatkan banyak kelompok. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ada dinamika. Undang-Undang KPK ada dinamika. Ya biasa itu, ada reaksi. Kalau ada yang dirasakan tidak benar, lalu kemudian masyarakat atau mahasiswa demo, jalan. Kalau memang nggak benar, DPR-nya melanjutkan. Itu demokrasi. Yang jelas pada hari ini ya kita sudah masuk kepada tahapan pilkada serentak dalam bentuk pendaftaran. Ya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Menggunakan keputusan 60-70, partai politik mengalami dinamikanya dan masyarakat pada hari ini saya lihat ya sedang melihat apa yang terjadi dengan pencalonan-pencalonan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan nanti ditetapkan ya sesuai dengan harapan masyarakat, kampanye berjalan. Lalu pada awal September nanti akan datang Paus ke Indonesia. Ya, umat Katolik tentu menyambutnya dengan gembira. Dan sampai hari ini saya melihat kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan seperti biasa juga gitu. Yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah. Dan semua ini menurut saya mengindikasikan bahwa kita sebagai sebuah negara dan sebuah bangsa sedang menjalani hidupnya dengan berusaha sebaik-baiknya gitu loh. Bahwasanya ada dinamika hari ini biasa. Nanti akan ketemu keseimbangannya dan ini semua kalau saya lihat dari berbagai kacamata, dari berbagai segi, termasuk juga dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan yang lain-lain, ya insya Allah nanti Indonesia akan berjalan dengan baik dan transisi pemerintahan kepada Pak Prabowo juga akan berjalan dengan baik. Begitu Aiman. Oke. Saya kira ya situasi sekarang ini yang damai dan kemudian sampai pada proses pendaftaran hari ini, ya kan? Itu adalah efek dari kerja DPR yang baik juga. Jadi ketika dikatakan tidak memenuhi quorum, dibatalkan. Kerja Dan DPR yang baik. Ya, dikalkulasi waktu tidak bisa untuk sampai pada tahap ini, dibatalkan dan kemudian ada kesepakatan Terima kasih kalau DPR dan dibilang DPR baik, saya DPR. Jadi saya kira itu yang terjadi ya. Tinggal kita tunggu nih, Bung Aiman ya. Pilkada ini bagaimana hasilnya? Ya kan pimpinan yang dipilih itu yang model gimana? Partai politik kan. Sekarang ini partai politik dengan suara kecil pun punya hak yang sama dengan partai politik yang besar. Itu luar biasa ya. Itu kita harus akui itu. Yang luar biasa MK dong. Ya. MK kan yang mutusin MK. Dan ya itu MK ya, MK betul. Dan kemudian juga ada sisi lain. Tapi saya kira DPR sudah mengambil posisi yang baik. Kita tunggu aja nih besok jadi nggak PDIP mendaftarkan Pramono dan Rano. Gini, Kita tunggu itu. kenapa kemarin nggak quorum? Balik. Iya, kenapa? Bukan balik dong, paripurna. Oh, paripurna, oke baik. Kenapa nggak quorum? Karena macet akibat mereka, nggak pada nyampe. Kosong. Iya. Iya. Harusnya jam berapa waktu itu? Jam 10 ya? Masa macet sih bang? Macet di mana-mana. Lewat belakang bisa, betul. Gerbang depan, gerbang belakang sudah ditumpukin sama mahasiswa dari mana-mana. Tapi tenang saja bang, situasi masih baik-baik saja. Nah, sudah nonton videonya? Kalian warga Indonesia seharusnya cerdas. Jangan mau terprovokator. Sedangkan mereka, para elit politik santai-santai saja. Bermegah-megah dengan hidup mewah. Kalian yang dapat luka-luka, bentrok dengan aparat, kalian pun ditangkap oleh aparat, sedangkan mereka santai-santai saja, dan siapa yang tahu, mungkin di balik layar, mereka ketawa-ketiwi melihat aksi kalian mendemo pemerintahan Pak Jokowi. Jujur ya, yang banyak cinta Pak Jokowi adalah orang-orang atau masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan
oleh pemerintah. Pertama kali di negeri kita yang memang benar-benar memperhatikan rakyat kecilnya. Karena beliau sendiri berasal dari rakyat kecil dan tentunya bisa mencuri hati warga yang memang benar-benar tahu ketulusan Pak Jokowi. Percaya partai ini jika jadi oposisi dan di luar kekuasaan kader-kader partai ini akan selalu membuat demo-demo. Dulu waktu berkuasa pernah nggak melihat kader-kader partai ini ada di tengah-tengah pendemo. Mereka diam, duduk manis ketawa, ketiwi. Kasihan juga Adian ya, pengen jadi menteri segitunya, mau memecah belah bangsa. Untungnya, mahasiswa jauh lebih hebat dari si dia. Jangan mau kita terpecah belah. Jangan mau kita dimobilisasi, tergiring opini narasi yang sangat menyesatkan. Sehingga kita membenci satu sama lain, yang seharusnya kita berterima kasih. Saya akhiri dan kolom komentar saya persilakan. Tuliskan pandanganmu tentang video ini di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.